Reza mungkin. kasih Ya. Pak Ferry. Mungkin Mas Reza, Pak Sofyan atau Mas Reza boleh? Nggak apa-apa ya kan? Iya. Kan Mas Pak Reza ini dulu kayaknya pernah di riset ya, saya pernah baca risetnya, kayaknya ini nama rada familiar ini, bukan ini ya? Gitu ya Bu ya. Ya dulu pernah di sekuritas riset ya Pak, kayaknya. Iya betul Bu itu. Saya pernah di Indosuria, pernah di Trust Sekuritas pernah. Iya namanya saya pernah baca gitu. Di sekuritas asing di Korea, NH Korindo juga pernah juga Bu. Oke. Gitu. Ya jadi cocok Pak ditanyakan ya, harga wajar ya Pak. Ya udah ini. Ya, artinya kalau dari sisi internal kan pasti kita maunya kan ya sesuai ini ya, sesuai harapan arahan Pak Rio tadi kan gitu. Kita perbaiki asumsi segala macam. Ya mungkin bisa juga mencapai harga 2.000 kan gitu. Nah, cuma kita kan coba untuk lebih realistis ya gitu ya kan. Terus kita juga artinya meskipun posisi saya sekarang sudah ada di emiten, kita juga tetap keep contact dengan teman-teman analis, teman-teman riset gitu kan itu. Bahkan ini saya kebetulan belum lama ini saya dikasih buku nih dari teman di RHB ya gitu. Nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Nah, dia tulis target price-nya tuh 730-an nih, dia bilang gitu ya. Nah, ini kalau lihat dari modeling dia punya, ini masih pakai buku per September 2020 gitu kan. Nah, ini saya sudah coba diskusi dengan tim risetnya RHB juga untuk ya coba diupdate lah gitu kan gitu. Siapa tahu mungkin memang di sisi lain itu dari sisi fundamental kan itu. Nah, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi, ya tentu kita juga harus maintain likuiditas kan seperti itu. Nah, ini dukungan dari Bapak Ibu sekalian nih untuk mendukung likuiditas tadi ya gitu. Nah, tadi di slide juga sudah disampaikan oleh Pak Rio ya gitu bahwa sekarang ini kita punya investor itu kalau tadi Pak Rio bilang ada 7.000-an ya, 7.000-an itu posisi per Juni ya Bapak Ibu ya gitu ya. Ada 7.400 itu investor retail. Nah, terakhir saya lihat di posisi Agustus itu investor retail kita itu ada 9.000-an gitu, ya. Nah, artinya akan semakin banyak Bapak Ibu rekan-rekan investor retail ini yang berkesempatan untuk memiliki saham IPCC sehingga likuiditasnya itu bisa mengalami peningkatan gitu. Nah, artinya kalau likuiditas meningkat kan artinya tidak ada kekhawatiran kan bagi Bapak Ibu dalam melakukan transaksi jual beli kan itu. Jangan sampai nanti seperti ada beberapa saham begitu beli nyangkut terus nggak bisa keluar kan gitu. Nah, itu kan juga jadi repot kan gitu seperti itu. Pak, jangan salah di sini Mas senang yang nggak liquid, Pak. Oh iya. Nggak liquid untuk dibuat liquid ya, Ci. Nanti nggak tahu nggak ada liquid aja. Gitu. Oke. Thank you nih Pak Reza. Oke, makasih ya Pak. Ini saya bacain pertanyaan, tapi sebagian tadi ada yang udah kejawab ya. Coba saya baca sambil kalau udah itu yang udah jawab gitu ya. Ini ada satu pertanyaan nih menarik nih. Menurut Bapak, apakah IPCC bisa seperti BRIS waktu merger dulu? Gitu. Nah itu pertanyaan semuanya Pak. Bisa dong. Bisa? Bisa lah, harusnya bisa. Ini disclaimer on ya, disclaimer on. Ya, walaupun kalau kami kan mergernya di atas ya, kita di bawah. Tapi kan secara impact-nya positif ke anak-anak perusahaan karena bisnisnya juga sama sebenarnya. Karena merger di atas itu kan lebih ke arah ownership dari aset, tapi bisnis ownership-nya kan di bawah, di anak-anak perusahaan kan. Jadi ya mestinya dampak multiplier-nya juga lebih besar gitu loh. Secara bisnis efeknya juga bisa lebih besar. Jadi ya mestinya bisa sih. Amin. Iya. Amin ya udah punya barang. Iya, apalagi tadi Pak Ferry juga sempat menyampaikan ketika Perindo bersatu ini akan dapat
double Pak ya, gitu. Dari misalkan dari Jakarta dapat, kirim ke Makassar, di Makassar juga dapat kan Pak gitu. Jadi ya tentu ini akan menambah income di IPCC ya gitu kan. Ditambah juga dengan arahan Pak Rio tadi terkait dengan beberapa efisiensi yang bisa dilakukan, ya tentu ini akan menambah bargaining power kita untuk meningkatkan kita punya kinerja ya gitu. Jadi dari sisi top line itu bisa meningkat, ditambah dengan downline-nya itu juga ada potensi untuk bisa meningkat dari hasil Perindo Bersatu ini seperti itu. Oke, ini Pak tadi ada yang nanya strategi IPCC menghadapi kompetitor Patimban. Ya, Patimbannya juga tapi rekan bisnis Pelindo 3 tadi ya. Jadi bukan saingan tapi collab, teman ngejoin ini ya Pak. Iya. Kita lihat sebagai pesaing Bu, karena project owner-nya adalah pemerintah juga kan. Kita mendapatkan banyak coverage juga dari sisi regulasi semua dari pemerintah. Jadi kita bicaranya kolaborasi kok, nggak bisa. Sekarang zaman kolaborasi semua ya Pak. Betul. Iya. Terus kompetitor IPCC, ada kompetitornya Pak yang dianggap jadi kompetitor, ada nggak Pak? Oh, kalau saya ngelihatnya Thailand itu harus bisa dilewatin gitu. Terminal di sana. Tapi itu nggak bisa, kita bicara persaingan ekspor-impor ya, karena secara nasional kita nggak ada saingan kan. Artinya Pelindo Bersatu, Pelindo Group ini atau IPCC nggak ada. Kita ngelihatnya harus lebih beyond lah. Secara regional ini, Thailand itu mereka masih mendapatkan kuota lebih besar daripada Indonesia terkait dengan produksi mobil. Jadi itu yang kita coba angkat ke teman-teman dari industri, dari car makers ya, termasuk juga dengan Hyundai. Ya, jadi bukan hanya Japanese manufacturers, karena di Thailand itu Japanese manufacturers-nya yang kuat ya. Toyota, Daihatsu, Mitsubishi di sana. Nah, Hyundai nggak ada di sana, ada di sini di Indonesia. Gitu. Nah, sebenarnya dengan meningkatkan kualitas dari pelayanan kita, ya, kemudian aspek governance kita, kalau secara internasional itu di-recognize lebih baik, ya, tentunya itu akan mendorong kepercayaan dari prinsipal. Ya, prinsipalnya pasti ya 3 besar itu kan, ya kan, Jepang, Korea, China. Nah, untuk mendapatkan trust itu ya harusnya kita kolaborasi, sekali lagi kolaborasi antara business operator, IPCC dengan perindustrian, dengan perhubungan, dengan siapapun lah, sehingga banyak insentif yang bisa diberikan terutama bagi industri hulu ya, atau ya industri manufacturing. Jadi sehingga saya melihat persaingan itu nggak head to head antar terminal. Kalau itu boleh, itu dari sisi services. KPI terminal kan ada juga ya, dari sisi kecepatan layanan, safety, security, semua itu KPI terminal. Tapi saya ngelihat persaingan itu saya mau angkat lebih tinggi lagi. Jadi untuk membesarkan IPCC, industri yang lain yang terlibat di dalam mata rantai pasok ini juga harus tumbuh, dan ini butuh banyak dukungan dari pengambil kebijakan sebenarnya. Oke, jadi kita bersatu lokal melawan luar ya Pak, bersaing dengan luar gitu intinya ya. Ya, di dalam kan kolaborasi. Nah, dalam kolaborasi, jadi makin kuat. Ya. Oke, ini Pak tadi ada yang nanya lagi, apa boleh tahu Pak rencana merger IPCC dan IPCM, apakah akan dilaksanakan tahun ini? Oh, IPCC dan IPCM tidak akan melaksanakan merger ya, induknya yang merger. Induknya aja berarti ada di IPCC gitu ya, yang merger itu induk-induknya ada di IPCC berarti ya Pak? Ya, betul. Oke. Selanjutnya terkait teknis potensi market size yang lebih besar dengan adanya rencana merger Pelindo, apa nanti IPCC akan menjadi salah satu pemimpin klaster layanan? Misalnya layanan non-peti kemas, karena salah satu core bisnis IPCC seperti yang disebutkan adalah terminal handling, mencakup cargo dooring, receiving, delivery, stevedoring. Kalau bicara fokus bisnis ke depan, apa IPCC akan fokus di terminal handling atau layanan baru lain, Pak? Ya, ini ada 2 pertanyaan besar saya lihat. Kalau yang pertama kan, apakah IPCC akan menjadi
entitas payung dari semua pengelolaan kargo non peti kemas ya. Nah ini semua tergantung dari kebijakan shareholders ya, dari ultimate shareholders kita Pelindo Bersatu kan ya. Tapi kalau dilihat dari ya banyak faktor sebenarnya akan dilihat ya. Ya mungkin dari aspek governance-nya, kemudian apakah kemudahan di dalam mencari pangsa pasar, ya, atau dari kemudahan apabila ke depan butuh finance yang lebih baik gitu ya. Ya bisa jadi IPCC menjadi subholding untuk non peti kemas. Karena kalau non peti kemas nature-nya semua sama sih, ya kan jenis kargonya apa. Artinya kargo yang ditangani tidak menggunakan kontainer itu yang peti kemas yang kotak itu kan gitu. Nah ini yang mesti memang perlu dipelajari atau dikalkulasi lebih jauh ya. Ya artinya apakah model korporasinya itu secara holding nanti beda dengan operating model di bawah gitu, karena IPCC kalau dari core bisnisnya kan ada terminal, tapi kalau nanti juga membawai terminal lain selain Ro-Ro, ya itu apakah nanti modelnya ya bisa sebagai subholding, tapi juga operatingnya juga ada begitu ya. Seperti case misalnya Inalum misalnya begitu, Inalum di atas, ada juga Inalum di sisi operatingnya kan, tapi dia juga di atas Antam dan Tins. Ya, mungkin juga IPCC, tapi perlu dikaji lebih jauh lah ya, mengenai ini. Ya mungkin perlu banyak kita create bisnis baru, quick wins ya, menambah pangsa pasar ya, yang pasti sih kita targetnya memperbesar kuenya dulu lah, bisnisnya dulu. Terkait corporate policy nanti apakah sebagai holding atau tidak itu kita akan kaji lebih jauh. Nah terus tadi yang kedua tadi apa ya spesifiknya? Ini Pak, jadinya lebih fokus ke existing. Oh oke. Ya kalau existing ya organik saja kan, pertumbuhannya mudah diprediksi ya, kargo misalnya dari Gaikindo produksinya sekian, ekspor impor sekian, itu mudah diprediksi, tapi ya tumbuhnya ya garis lurus aja mungkin ya, apalagi kalau kita lihat ternyata cukup terpengaruh dengan kondisi ekonomi ya, ada pandemi, dia langsung berpengaruh terhadap industri. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan ruang lingkup dari usaha IPC sendiri. Kita bisa bergerak di bidang bongkar muat, bisa bergerak di bidang road transfer, road transport, bisa juga forwarding, logistic company, 2PL. Kalau 3PL mungkin saya nggak tahu karena warehousing agak cukup berat pengelolaannya. Mungkin 2PL ya, artinya mengkombinasikan antara bisnis terminal dengan freight forwarding. Nah, jadi ke depan ini kan sangat banyak peluangnya tadi ya, artinya semakin efisien ya, layanan yang sifatnya bundling services. Nah, itu kita mesti consider juga. Apalagi kalau memang ke depan kita akan lebih intens lagi di dalam digitalisasi, kita punya platform sendiri, marketplace misalnya, untuk bisa menghubungkan semua pelaku usaha di bidang otomotif. Wah, ini pasti akan value creation-nya akan lebih baik lagi, efisiensinya akan lebih baik lagi begitu. Jadi tadi yang fokus kedua kita adalah partnering in business development. Jadi ya pastinya kita akan menjajaki peluang-peluang yang baru gitu, yang bisa menambah pertumbuhan IPCC secara anorganik. Oke, terima kasih banyak Pak. Lalu nih mungkin 2 pertanyaan lagi ya Pak. Udah malam nanti saya nggak enak ngerjain Bapak disekep di sini sampai kemalaman. Nggak apa-apa, saya udah dinner juga tadi sambil nunggu ini Pak Ferry jelasin, saya dinner curi-curi. 2 pertanyaan lagi ya Pak, ini saya pilih ya. Dari Pak Agus Rianto, kos pengiriman ekspor mobil via kapal naik signifikan. Apakah kenaikan pengiriman juga berpengaruh cost handling di pelabuhan oleh IPCC Pak? Oke, kalau cost ini berarti kan yang kita bebankan ke car maker ya, ke car maker. Jadi, oh ya ini perlu juga diupdate juga, saya update juga. Sebenarnya selama 5 tahun ini tidak ada kenaikan tarif. Tarif di kita artinya cost untuk customer kan.
Jadi dari tahun 2015 itu kita tidak pernah naik tarif. Nah, ini memang sebenarnya ada ketentuan di regulasi yang memperbolehkan adanya kenaikan tarif di terminal secara periodik ya 2 tahun sekali gitu. Nah, itu kita tidak manfaatkan. Hanya dengan adanya beberapa investasi, upaya pengembangan, ya penambahan lapangan, itu kita ada penambahan tarif, memang kita ada kenaikan tarif. Tapi kalau dihitung-hitung dibandingkan dengan kenaikan harga mobil, wah nggak sebanding sebenarnya, gitu ya. Jadi tarif ya tetap perlu kan untuk bisa kita sebagai tambahan revenue juga. Ya. Itu tadi belum disinggung ya masalah kenaikan tarif ya. Oke, jadi ya memang kita akan menerapkan kenaikan tarif itu. Itu ya, kalau naik tarif dapat revenue-nya nambah ya Pak, asik ya? Ya pastilah. Dan udah happy semua. Jadi prosesnya itu sebenarnya dari 2019, jadi sebelum pandemi itu sudah oke, izinnya baru keluar di akhir 2019. Proses sudah sepakat semua nih. Jadi kalau industri maritim ini kan lumayan unik dan complicated lah, agak sedikit complicated karena ada asosiasi-asosiasi yang terlibat. Jadi di tahun 2019 itu udah ada kesepakatan antara asosiasi importir, eksportir, ya perusahaan bongkar muat, shipping line, semua sepakat naik tarif. Nah, karena kita adalah bisnis maritim ini regulasi itu membutuhkan izin dari government, kita ajukanlah izinnya. Nah, izinnya itu izinnya itu baru keluar di akhir 2020. Nah, masa pandemi. Nah, kalau yang saya perkirakan pada saat 2019 itu kita udah sepakat naik tarif, pelaku yang usaha yang lain udah menaikkan tarif duluan gitu loh. Sehingga tadi jadinya handling cost kendaraan udah naik duluan, tapi di terminalnya belum naik gitu. Itu yang mungkin ya yang terjadi gitu. Dan sebenarnya IPCC sendiri ya berharap bisa segera implementasi, cuman ada beberapa diskusi ya, ada beberapa pembahasan. Oke lah, kita akan tetap naikkan tarif gitu ya, tapi ya tidak secepat yang diharapkan sebelumnya karena ada pandemi COVID. Tapi kita akan naikkan segera itu. Untuk timingnya mungkin nanti akan ada rilis ini ya Mas Reza ya, kita akan rilis nanti. Tapi waktu pasnya soon, segera. Oke, makasih Pak. Ada pertanyaan terakhir ya Pak. Seperti apa car terminal digitalization transformation yang dilakukan oleh IPCC? Bagaimana dampaknya terhadap kinerja keuangan IPCC, Pak? Oke, jadi kalau digitalisasi, kita bicara digitalisasi, kita bagi 3 ya, untuk operational excellence, kemudian untuk aspek komersial dan back office. Prioritas kita adalah operasional. Jadi direct operations itu kita digitalisasi akan kita terus sempurnakan, terminal operating system, kemudian integrasi ke ke billing, ke penerbitan invoicing dan lain-lain gitu ya. Kita akan upayakan terus. Hanya memang butuh proses ya, sehingga nanti ya ke depan ya bisa lebih mudah lagi gitu. Jadi semua transaksional itu bisa berbasis digital. Jadi saat ini memang operasional dulu kita push untuk bisa lebih baik. Tadi ada AutoGate, InTabs, dashboard gitu ya, sehingga informasi real time bisa kita penuhi. Setelah itu kita akan roll out ke cabang-cabang di seluruh terminal RoRo lain ya, di seluruh Indonesia kita akan roll out sehingga ada satu sistem dan jadi track and trace-nya lebih bagus. Baru yang kedua tadi mengenai komersial itu sebenarnya sudah ada juga. Jadi bagaimana kita membangun jaringan yang terintegrasi dengan customers. Ya, kemudian back office menurut saya karena itu tidak langsung direct generate revenue, ya saat ini belum terlalu masif kita kerjakan, tapi akan menuju ke sana. Jadi kita mulai membiasakan diri ini. Jadi kita mau coba ya mungkin agak panjang, jadi ada digital factory lah di IPCC ini. Kita mulai dengan hal-hal sederhana, mungkin lewat pemanfaatan aplikasi Hadirku untuk absensi gitu ya, untuk health declaration secara digital. Jadi walaupun kita WFH, 75% WFH untuk office ya, operasional tetap 100%. Nah, walaupun 75% WFH, tetap produktivitas tetap tinggi. Kita monitor, menggunakan aplikasi yang Hadirku tadi ya, progres semua terupdate, pertemuan-pertemuan kita sudah
biasakan dengan menggunakan virtual ya. Nah, kedepannya ya pasti akan semua ini akan kita jahit ya. Jadi ada program inovasi, ada beberapa aplikasi yang saat ini mungkin ya masih idea tapi belum kita incubate. Nah, sebenarnya harapan saya begitu semuanya sudah mulai maturity level kita udah lebih baik, kita akan incubate nih ide-ide ini di mana nantinya semua akan terintegrasi di dalam satu platform digital. Mungkin dengan marketplace juga kita akan kaitkan sehingga customer bisa lebih transparan di dalam memilih ya misalnya road truck-nya yang mana yang dipilih atau shipping line-nya mana yang dipilih karena semua harga akan ada listed di dalam platform itu. Dan juga dalam menentukan mengalokasikan terminal kan perlu tahu nih kapasitas sisa berapa, kapasitas yang sudah dimanfaatkan berapa. Kita bisa setting semua, kita optimalkan. Ya, jadi pada saat nanti misalnya Toyota mau ekspor lebih banyak, kita bisa tahu lebih awal, oh ini ternyata slot di lapangan, mungkin kendaraan Mitsubishi akan segera naik. Jadi berangkatnya itu mungkin dalam 2 hari atau 3 hari. Jadi tidak perlu segera masuk misalnya. Jadi kita coba match-kan antara proses di car maker dengan proses di sisi laut. Nah, dengan adanya digitalisasi tentunya ke depan akan lebih efisien. Nah, di sisi kapal juga kita berharap kapal itu akan semakin singkat di pelabuhan. Karena kapal itu kayak taksi sih. Jadi kalau taksi itu kan kalau dia ngetem kan nggak menghasilkan uang. Jadi dia harus bergerak, argonya jalan. Nah kapal juga begitu. Kalau dia ngetem terlalu lama, ya kita senang sih dapat pungutan, dapat pendapatan dari kapal. Tapi kapal tersebut tidak mesin cetak uangnya nggak jalan. Nah dengan kita membantu digitalisasi ini, harapannya akan lebih tercipta efisiensi. Ya, jadi cost logistik di pelabuhan dari sisi kapal lebih rendah, cost di sisi car maker dengan road truck itu juga lebih rendah. Jadi pengiriman itu kita bisa atur sekuensinya, jam berapa dia datang, jam berapa dia bisa masuk di gate. Jadi waktu ya, bahan bakar, biaya, cost-cost semua itu bisa kita tekan. Jadi dengan digitalisasi target utamanya tentu pasti ya customer kita become easier, ya kan? Ya, terus kemudian better service, ya, yang pasti smarter service. Artinya dengan menggunakan digitalisasi akan lebih memberikan layanan yang lebih baik. Mungkin itu sekilas ya, tapi masih dalam proses semualah digitalisasi ini. Harapannya sih bisa lebih cepat maturity-nya, bisa sesuai dengan roadmap kita IPCC ke depannya. Oke, terima kasih Pak Rio. Mungkin untuk hari ini cukup kali ya. Andre, silakan. Udah, ini kayaknya takutnya kemalaman ya? Kalau terus. Iya, kalau saya nggak enak ngerem Bapak di sini. Andre, silakan. Oke. Ya ini terima kasih banyak ya mungkin atas semuanya. Untuk Pak Rio sendiri kita ucapkan terima kasih banyak ya atas kehadirannya dan mungkin sharing-sharingnya Pak luar biasa sekali. Apa yang kita dapat hari ini tuh banyak sekali insight yang ternyata kita sendiri pun tadinya mungkin yang tadinya kita belum paham tentang IPCC menjadi lebih paham ya Pak ya. Nah terkait mungkin harga atau apapun yang dibicarakan ini bukan anjuran membeli ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong dipelajari lagi, disclaimer on ya Bapak Ibu sekalian ya. Segala resiko ditanggung sendiri. Nah kita berikan applause lagi dulu nih untuk Pak Rio ya. Thank you banyak untuk tim IPCC. Pak Rio, Pak Ferry, Pak Reza dan Pak Rizal, Pak Sofian ya Pak. Thank you banyak nih Pak atas kehadirannya. Thank you banyak atas waktunya nih Pak sharing pada kita. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya Pak ya. Kita doakan semuanya segala lancar semua dan sehat selalu ya Pak. Pak Rio dan teman-teman semua. Amin. Banyak Pak. Terima kasih Pak Rio, Pak Ferry, Pak Reza, Pak Rizal, Pak Sofian, dan semua Bapak Ibu ya sudah ikut hari ini ya. Sehat-sehat semua ya Pak. Sehat semua Pak. Thank you SPP. Di weekend semuanya. Izin live ya. Pak. Terima kasih Mas Andre. Terima kasih. Terima kasih Pak Donald.